Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali di channel Gria Matematika. Matematika itu mudah, asyik, dan menyenangkan. Di video kita kali ini kita akan membahas soal TKA Matematika untuk tingkat SD, di mana soal ini resmi dari laman Pusmendik. Sudah disiapkan alat tulisnya? Mari kita mulai. Kita mulai dari soal yang pertama, ada operasi bilangan campuran ya. Ada 120% dikurangi 3 ditambah 2 dikali 0,75 ditambah 2/3. Nah, seperti apa langkah pertamanya? Di sini ada bentuk persen, ada bentuk desimal, ada bentuk pecahan biasa. Langkah yang pertama, kita ubah semuanya ke pecahan biasa. Kenapa? Karena opsi jawabannya bentuknya pecahan biasa ya. 120% kalau kita ubah ke pecahan biasa, persen itu artinya per 100. Kemudian dikurangi 3 ditambah 2 dikali, kalau 0,75 itu artinya 75 per, di belakang koma ada 2 angka, jadi 100 ya. Kemudian ditambah 2/3. Berikutnya, ini bisa kita sederhanakan ya, 120/100. Nolnya coret, kemudian kita sederhanakan 12, kalau kita bagi 2 hasilnya 6, 10 dibagi 2 hasilnya 5. Yang ini kita tulis lagi, 3 ditambah 2 dikali 75/100. Ini kalau kita sederhanakan, 75/100 kita bagi 25, ini 3, ini 4. Ya, ditambah 2/3. Berikutnya yang harus kita ingat, perhatikan. Ada pengurangan, ada penjumlahan, ada perkalian. Ini penjumlahan. Nah, mana yang harus kita dahulukan? Yang kita dahulukan adalah yang perkalian. Nah, jadi kita harus tahu nilainya dari yang perkalian itu, kita cari nilainya terlebih dahulu. Ini saya tulis lagi, 6/5 dikurangi 3 ditambah, nah 2 kali 3/4 hasilnya berapa? 2 kali 3, 6. 6 dibagi 4, 6/4. Atau bisa kita sederhanakan ya. 2 dan 4, ini dibagi 2, 1, 4 dibagi 2, 2. Nah, jadi di sini 3/2, kemudian ditambah 2/3. Bisa difahami sampai di sini? Nah, kalau ada pengurangan, ada penjumlahan. Nah, karena bentuknya ada yang pecahan, maka kita samakan penyebutnya. Ada 5, ada 2, ada 3. Maka KPK-nya adalah berapa? 30. 30 dibagi 5, 6. 6 kali 6, 36. Nah, kalau ini tinggal kita kalikan. 30 kali 3 yaitu 90. Kemudian ditambah 30 dibagi 2, 15. Dikali 3, 45. Yang terakhir, 30 dibagi 3, 10, dikali 2, 20. Nah, sudah sama penyebutnya, tinggal kita lakukan operasinya secara perurutan. 36 dikurangi 90 ditambah 45 ditambah 20. Berapa hasilnya? Oke, benar, yaitu 11/30. Nah, di mana opsi jawabannya adalah yang A. Jadi kalau ada soal seperti ini, kita harus menyamakan dulu. Kalau misalkan opsi jawabannya bentuk pecahan, maka ubah semuanya ke bentuk pecahan. Dan ingat aturan mana yang dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kalau ada perkalian dan pembagian, atau penjumlahan dan pengurangan, maka yang terlebih dahulu yang ini, perkalian dan pembagian, baru yang penjumlahan pengurangan. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 2.
Menjelang tahun ajaran baru, toko buku ABC memberikan diskon 10% untuk semua jenis buku. Diketahui harga buku X adalah setengah dari harga buku Y, dan harga buku Z adalah 0,75 kali harga buku Y. Apabila harga buku Y adalah 24.000, harga buku X plus Z setelah dikenakan diskon adalah, kita cek satu persatu pernyataannya, ubah ke dalam bentuk pernyataan matematika, kalimat matematika. Oke, di sini ada Y 24.000. Oke, Y-nya 24.000. Berikutnya X. Nah, ini tadi X itu setengah dari Y, di mana X sama dengan setengah dari Y. Tinggal kita masukkan Y-nya berapa? Y-nya 24.000. 24.000 dibagi 2 yaitu 12.000. Nah, oke. Sekarang kita cari Z. Z-nya berapa? Z itu 0,75 kali harga buku Y. Z itu 0,75 Y. 0,75 kalau kita ubah ke pecahan biasa yaitu 75 per 100. Y-nya berapa? Y-nya 24.000. Oke, nolnya bisa kita coret. Nah, 75 dikali 24 berapa? 75 kali 24. Cara cepatnya 5 kali 4 20, nyimpen. 7 kali 4 28, 2 kali 5 10. Kita tambahkan 28 tambah 10 tambah 2 berapa? 40. Berarti 0, nyimpen 4. 7 kali 2 14 ditambah 4 18. Hasilnya berarti 18 00, di sini masih ada 01 lah. 18.000. Jadi nilai Y-nya 24.000, X-nya 12.000, Z-nya 18.000. Pertanyaannya apa? Yang ditanyakan adalah harga buku X plus Z setelah dikenakan diskon. Karena diskonnya 10%, maka kita tinggal bayar berapa? 90% ya. Yang ditanyakan X plus Z, maaf ya. Oke, X-nya 12.000. Z-nya 18.000. Tinggal kita jumlahkan, totalnya jadi 30.000. Nah, hati-hati ya. Ini ada di opsi yang D, tapi bukan itu jawabannya. Kenapa? Karena ada diskon, yaitu sebesar 10%. Diskon 10% artinya kita tinggal membayar 90%. Oke, dikali 30.000, hasilnya berapa? 02, 9 kali 3, 27, nolnya ada 3, 1, 2, 3. Inilah hasilnya. Jadi harga buku X plus Z setelah dikenakan diskon 10% adalah 27.000. Opsi jawabannya adalah yang C. Berikutnya soal nomor 3. Pak Bondan seorang penjual susu kedelai. Suatu hari Pak Bondan memproduksi susu kedelai sebanyak 9 wadah yang masing-masing berisi 4/3/4 liter susu kedelai. Seluruh hasil produksi tersebut akan dituangkan ke dalam 47 botol besar dengan isi yang sama banyak dan ke dalam 17 botol kecil dengan isi setiap botolnya itu setengah botol besar. Nah, pada soal nomor 3 ini kita diberikan pernyataan-pernyataan di mana kita tentukan pernyataan itu benar atau salah. Jadi kita harus ngecek satu persatu pernyataannya ya. Pernyataan yang A, pada hari itu Pak Bondan memproduksi 42/3/4 liter susu kedelai. Kita cek. Pak Bondan itu tadi memproduksinya 9 wadah, di mana setiap wadahnya masing-masing berisi 4/3/4. Jadi tinggal kita apakan?
tinggal kita kalikan ya. 9 dikali 4, 3/4. Hasilnya berapa? Kita ubah 43/4 ke pecahan biasa. Oke. Kali 4 kali 4, 16 ditambah 3, 17. Oh, 19, maaf. 19/4. Hasilnya berapa? 9 kali 9, 81. Nyimpen 8. 9 kali 1, 9 tambah 8, 171. Oke, per 4. Hasilnya berapa? Nah, kita ubah ke pecahan campuran. Apakah benar? 43/4. Kita cek pakai prokabet, boleh. 171 dibagi 4. 17 bagi 4 berapa? 4. 16. Oke, 1, 11 dibagi 4, 2. 2 kali 4, 8. Sisa 3. Jadi 3/4. Nah, ternyata setelah kita hitung jawabannya adalah benar. Jadi pernyataan itu bernilai benar. Lanjut pernyataan yang kedua. Oke. Ini saya hapus dulu ya. Kita lanjutkan cek pernyataan yang B. Setiap botol besar diisi susu kedelai sebanyak 57/74 liter. Oke, kita cek ya. Tadi diproduksinya 47 botol besar. Saya istilahkan yang besar B ya. Kemudian ditambah botol kecilnya ada berapa? Ada 17 botol kecil. Di mana 17 botol kecil setiap isinya itu setengah botol besar. Jadi ini 17 kecil. Nah, yang kecil ini kita ubah 47B ditambah 17 kali setengah B. Nah, ini kita cek ya. Ini kan kita mencari B-nya berapa. Padahal dari pernyataan 1 kita tahu semuanya 42 3/4. Atau tadi di pecahan biasanya 171/4. Jadi ini kita tinggal samakan. Sama dengan 171/4. Oke. Yang ini kita samakan penyebutnya 2. 47 kali 2 itu 94. Ditambah 17B. Sama dengan 171/4. Nah, 94 ditambah 17 itu 111/2B sama dengan 171/4. B-nya berapa? Yaitu 171/4 dibagi kan? Karena pecahan menjadi dikali, ini dibalik 2/111. Oke. Nah, kita coret, seret, ini 2. Jadi ketemu hasilnya, saya tulis di sini lanjutannya 171/222. Nah, apakah ini bisa kita sederhanakan? Bisa ya, kedua ruas kita bagi 3. Bagi 3, ini dibagi 3. Sama dengan 171 dibagi 3 itu 57. Kalau 222 dibagi 3 yaitu 74. Nah, ini jawaban botol besarnya, isi dari botol besar. Apakah sama dengan pernyataan tadi? Sama ya, 57 7/4. Jadi pilihannya benar apa salah? Ini pernyataannya bernilai benar. Sekarang kita lanjut ke pernyataan ketiga. Saya hapus dulu. Pernyataan ketiga, kita cari total susu kedelai yang dikemas dalam botol kecil. Kita tahu botol kecilnya tadi ada 17,
ya. Dimana botol kecil itu K. K-nya itu setengah dari botol besar. Jadi 17 kali setengah. Nah, botol yang besar berapa? Ini tadi jawabannya 57/74. Oke, kita cek. Nah, sebenarnya dari sini tanpa menghitung, kita lihat yang ini ya. Ini penyebutnya 74. Padahal kalau dari sini ada 2, karena tidak ada bisa disederhanakan ya, ini kan 2 kali 74. Jadi ini pasti pernyataannya salah. Kalau kita hitungnya benar, ini itu menghasilkan 969. Nah, yang penyebutnya berapa? 74 kali 2 itu 148. Nah, jadi terkadang kita tidak perlu mengerjakannya sampai selesai. Kalau kita lihat ada ini tadi ya triknya. Di sini, nah kan sudah jelas berbeda. Sudah jelas salah. Tanpa kita menghitung ini pun kita bisa menyimpulkan bahwa pernyataan itu bernilai salah. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Ini ada 6 soal ya nanti yang akan kita bahas. Ini soal nomor 4. Mei sedang bermain ular tangga dengan Doni. Bermain ular tangga membutuhkan dadu dan bidak. Diketahui bahwa jumlah titik pada setiap dua sisi berlawanan pada dadu adalah sama. Jadi sisi yang berlawanan itu jumlah titiknya sama. Pada saat giliran Mei bermain, Mei melempar dadunya. Berikut adalah dadu hasil lemparan Mei. Pada dadu tersebut, banyak titik yang ada di sisi bawah adalah, kita tahu ya, kalau dadu itu titiknya mulai dari titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tadi diketahui sisi yang berlawanan itu punya jumlah titik yang apa? Jumlahnya sama. Yang berlawanan itu jumlahnya sama. Kalau ada seperti ini, itu kalau menyamakan jumlahnya, pasti ini kan 1 ketemu 6. Kemudian 2 dengan 5, 3 dengan 4. Nah, supaya apa? Jumlah semuanya itu sama, yaitu berjumlah 7. Nah, yang ditanyakan apa? Titik yang ada di sisi bawah. Sisi bawah yang mana? Di sini kan ya? Ini sisi atas. Nah, sisi atasnya 4, maka pasti gandengannya sisi bawah yaitu 3. Jadi pilihan jawabannya adalah yang B. Mudah ya? Soal berikutnya. Setiap bulan Ramadan, SD Harapan mengadakan bakti sosial. Mereka membagi sembako yang berisi 3 kg beras, 2 bungkus gula pasir dengan berat masing-masing 5 hektogram, dan 5 bungkus mie instan dengan berat per bungkus 85 gram. Seberapa berat paket sembako tersebut? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Jadi ini pilihan ganda yang kompleks ya, harus kita cek 1 per 1. Pernyataan yang pertama, total berat semua isi paket adalah 4.425 gram. Nah, ini tentang satuan, mengubah satuan. Masih ingat teman-teman? Oke, saya tulis di sini ya. Kilogram, kemudian hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Nah, ini urutannya. Dimana kalau turun setiap langkahnya kali 10, kalau naik tiap langkahnya nanti dibagi 10. Kita cek yang pernyataan pertama, total berat semua isi paket. Paketnya tadi ada apa saja? Ada beras, ada gula pasir, ada mie instan. Berasnya ada 3 kilo. Jadi kita ubah 3 kilo ke gram. Oke. Kilogram ke gram, kita cek 1, 2, 3, turun 3 langkah.
Tiap langkahnya kali 10 sehingga itu kali 1000 ya. Tinggal kita tambahkan 0 saja. Kalau 3 langkah tambahin 0, 1, 2, 3. Berikutnya setelah beras ada 2 bungkus gula pasir dengan berat masing-masing 5 hektogram. 2 kali 5, 10 ya. 10 hektogram ini berapa gram? Kita cek lagi. Hektogram ke gram 1, 2, turun 2 langkah. Berarti tinggal kita tambah nolnya sebanyak 2. Isinya apalagi setelah tadi beras, kemudian gula, sekarang 5 bungkus mie instan. Nah, hati-hati 5 bungkus. Di mana per bungkusnya 85 gram. Satuannya sudah sama ya, gram, tinggal kita kalikan. 85 dikali 5. 5 kali 5, 25. 8 kali 5, 40 tambah 2, 42. Ditambah 425 gram. Ini mie instannya. Tinggal kita total. 5, 2, 4, 4. Nah, jadi total berat semua paketnya 4.425 gram. Jadi pilihannya, jadi jawabannya pilihan ini, pernyataan ini benar apa salah? Benar ya, ini benar. Oke. Selanjutnya pernyataan yang kedua, berat mie instan dalam paket tersebut lebih dari 0,5. Oh, ini kurang ya, ngetiknya kurang, 0,5 kilogram. Nah, kita tahu bahwa tadi mie instan beratnya berapa? 425 ya, ini tadi mie instan 425 gram. Nah, sekarang 0,5 kilogram kalau diubah ke gram berapa? Turunnya kan 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3, 500 gram. 425 dengan 500 itu pasti lebih besar yang 500. Jadi berat mie instan dalam paket tersebut apakah lebih dari 0,5 kilo? Jawabannya adalah salah. Ini salah ya. Oke. Selanjutnya kita cek pernyataan yang ketiga. 1 kemasan gula pasir lebih berat dibandingkan seluruh mie. Gula pasir tadi beratnya masing-masing 5 hektogram. 5 hektogram kita bandingkan dengan seluruh mie. Seluruh mie itu 425 gram. Yang hektogram kita ubah dulu ke gram, hekto ke gram 1, 2. Jadi ini sama dengan 500 gram. Lebih besar yang 500 ya. Jadi pernyataannya 1 kemasan gula pasir lebih berat dibandingkan seluruh mie. Pernyataan ini bernilai benar. Oke. Jadi jawaban benar lebih dari 1. Jadi pernyataan yang pertama dan pernyataan yang ketiga. Hati-hati ya kalau ada soal bentuknya seperti ini. Jadi kita harus cek dan ternyata jawaban yang benar lebih dari 1. Ini yang harus kita pahami. Berikutnya soal yang terakhir yang akan kita bahas. Di sini ada bentuk diagram ya. Saya bacakan dulu soalnya. SD Harapan baru saja meresmikan ruang perpustakaan untuk siswa. Bu Anita sedang mendata banyak siswa yang berkunjung ke perpustakaan tersebut pada 5 hari pertama sejak diresmikan. Diagram berikut menggambarkan data yang diperoleh Bu Anita. Deskripsi apakah yang tepat tentang data pada diagram tersebut? Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataannya. Di sini ada pernyataan A, B, C. Kita cek benar apa salah. Di sini ada diagram ya, diagram batang, di mana di sini menentukan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oke, dan yang sebelah sini itu tentang banyaknya pengunjung. Kita cek pernyataan yang A. Banyak siswa yang mengunjungi perpustakaan pada hari Senin, hanya 3/4 dari pengunjung pada hari Rabu. Pada hari Senin itu ada 15 ya. Jadi pada hari Senin apakah 3/4-nya dari hari Rabu?
hari Rabu ada 20. Nah, kita cek. Oke, coret-coret 5, 3 kali 5, 15. Jadi Seninnya yaitu 15. Benar ya? Senin 15. Jadi pernyataan yang A bernilai benar. Lanjut pernyataan yang B. Total siswa pengunjung perpustakaan mulai dari hari Senin hingga hari Jumat adalah 100. Tinggal kita cek. Senin 15. Selasa berapa? 15, 16, 17, 18. Rabu 20. Kamis hati-hati ya, 24. Jumat pas di sini 20. Nah, kita jumlahkan semuanya. Oke, saya ngeceknya mulai dari angka yang belakang. 0 tambah 4, 4 tambah 0, 4, 8 tambah 4, 12 tambah 5, 17. 7, nyimpan 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, totalnya ternyata ada sebanyak 97. Jadi karena pernyataannya di sini 100, ini bernilai salah. Oke. Pernyataan yang C. Perbedaan banyak pengunjung harian dengan hari sebelumnya tidak lebih dari 5 orang. Nah, ini kita cek selisih masing-masing hari dengan hari yang di depannya. Senin dengan Selasa, nah ini selisih 3. Ini selisih 2. Ini selisih 4. Kita tinggal mengurangkan ya, besar dengan kecil. 4 dengan ini 24 dengan 20 selisihnya 4. Nah, selisihnya ada 2, 3 dan 4. Perbedaan banyak pengunjung dengan hari sebelumnya tidak lebih dari 5 orang. Nah, benar ya. Oke, pernyataan yang ke-C bernilai benar. Oke, sampai di sini kita sudah membahas 6 soal TKA. Ini soalnya kita dapatkan dari laman resmi Kemdikbud ya. Semangat belajarnya, semoga diberikan kemudahan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.